Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halida Rahmania. Di sini saya akan memberikan sosialisasi kesehatan mengenai konsumsi makanan sehari-hari, termasuk makanan pedas, berminyak, dan makanan pengandung pewarna makanan. Sosialisasi kesehatan ini diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari Laboratorium Kimia Analitik, Departemen Kimia Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makanan pedas. Makanan pedas ini apa sih? Nah, makanan pedas pada umumnya adalah makanan yang mengandung cabai, lada, atau rempah lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh sebenarnya kita mengkonsumsi makanan pedas? Tentu saja kita boleh mengkonsumsi makanan pedas, asal konsumsi makanan tersebut tidak berlebihan dan tubuh masih dapat mentolerir dengan baik makanan pedas tersebut. Sebenarnya, makanan pedas sendiri memiliki berbagai manfaat, termasuk menambah nafsu makan, dan juga terkadang cabai atau rempah-rempah pilihan yang dimasukkan dalam makanan pedas sendiri mengandung berbagai zat yang menguntungkan dalam tubuh, karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan juga mencegah kanker. Namun demikian, konsumsi makanan pedas secara berlebihan sangat berbahaya terhadap tubuh kita. Makanan pedas tersebut dapat menimbulkan iritasi atau gangguan sistem pencernaan, seperti diare, dispepsia, atau rasa tidak nyaman dalam perut akibat masalah pada lambung, dan juga nyeri pada ulu hati. Biasanya disebabkan oleh reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan ini juga dapat mengganggu dalam proses tidur kita, atau biasanya beberapa orang menyebabkan insomnia akibat konsumsi makanan pedas secara berlebihan. Untuk pertolongan pertama ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, minum susu, yogurt, atau air jeruk atau lemon. Karena lemak dan asam dapat melarutkan zat capsaicin, yaitu zat pedas yang biasanya terkandung pada cabai. Namun demikian, sebelum kita mengkonsumsi minuman yang bersifat asam, jangan lupa untuk memastikan bahwa tubuh kita dapat mentolerir minuman asam yang berlebihan juga. Nah, apabila misalnya teman-teman semuanya mengalami dispepsia, bisa langsung mengkonsumsi antasida. Atau misal makanan pedas ini menimbulkan diare yang tidak mengenakan, jangan lupa pastikan bahwa asupan cairan kita tergantikan dengan cara meminum air putih yang cukup atau oralit. Bila masalah-masalah ini masih tidak dapat teratasi dengan hal-hal yang sebelumnya sudah dijelaskan, harus kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan treatment lebih lanjut. Nah, tips untuk memakan pedas sendiri, hindari makan makanan pedas ketika perut kosong dan juga sebelum tidur. Jangan lupa untuk tidak makan pedas secara berlebihan dan menggosok gigi setelah makan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makanan yang mengandung pewarna makanan. Sebenarnya, pewarna makanan sendiri tidak berbahaya jika pewarna makanan yang digunakan adalah zat-zat yang aman. Namun begitu, beberapa yang masih beredar di pasaran, ada beberapa makanan yang masih mengandung zat pewarna makanan berbahaya. Contohnya adalah methyl yellow yang biasanya untuk membuat warna kuning, Allura Red untuk warna merah, Rhodamin B dan juga untuk warna merah, serta biru berlian untuk warna biru. Nah, sebenarnya pewarna-pewarna makanan ini juga beberapa sudah termasuk dalam list BPOM sebagai zat-zat yang tidak boleh terkandung untuk dikonsumsi masyarakat. Bahayanya ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ini, itu bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, bibir pecah-pecah atau kering, alergi, gangguan memori, gangguan fungsi hati, hingga kanker. Nah, kita harap waspada
untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ini. Biasanya beberapa makanan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warnanya terlalu mencolok atau berpendar, banyak titik-titik warna yang tidak merata, atau biasanya rasanya agak pahit. Nah, sebenarnya kita bisa menggantikan pewarna makanan dari zat-zat berbahaya ini diganti dengan pewarna makanan yang lebih alami. Contohnya, biru telang, bunga telang untuk warna biru, buah naga untuk warna pink atau ungu, kunyit untuk warna kuning, bayam untuk warna hijau, atau gulai Jawa untuk warna coklat. Penggunaan zat-zat pewarna alami ini bisa lebih sehat digunakan untuk jangka pendek ataupun hingga jangka panjang dan aman dikonsumsi seluruh halayak umum. Nah, makanan terakhir yang akan kita diskusikan adalah makanan berminyak. Makanan berminyak ini contohnya apa saja sih? Nah, makanan berminyak ini ada gorengan, makanan yang mengandung banyak santan, dan juga makanan-makanan yang memang tinggi lemak jahat seperti jeroan. Konsumsi makanan berminyak ini sangat berbahaya terutama untuk pasien-pasien yang telah mengalami misalnya kolesterol tinggi atau hipertensi. Untuk masyarakat halayak umum sendiri, biasanya jika kita mengkonsumsi makanan minyak secara berlebihan akan menimbulkan hal-hal berikut seperti timbul jerawat, terus bisa menyebabkan sakit perut atau pencernaan lainnya, meningkatkan resiko jantung, serta menyebabkan obesitas. Sehingga untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki riwayat hipertensi, kolesterol, atau obesitas, seharap mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang mengandung minyak berlebihan. Ya, sekian dari sosialisasi kesehatan kali ini. Semoga informasi-informasi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Saya Halida Rahmania, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.